Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Hani Nurani. Nah, di video kali ini aku melanjutkan cerita yang kemarin tentang doa apa saja yang aku baca ketika berada di lokasi tes ketika tes CPNS di tahun 2019 lalu. Nah, sebelumnya saling mengingatkan ya teman-teman, teruslah semangat berbuat baik sama siapa saja, di mana saja, karena kita nggak tahu ya perbuatan baik mana yang akan dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali perbuatan sekecil apapun itu menjadi keridhaan Allah, mempermudah jalan kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Semangat buat teman-teman yang sedang berjuang. Semoga diberi kemudahan dan lolos tes CPNS, tes P3K tahun 2021 ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita cus ke ceritanya. Nah, kita mulainya dari mana ya? Mulai dari berangkat, wes kita berangkat, jangan lupa sarapan dan lain-lain. Berangkat jangan lupa untuk niat di dalam hati, membaca bismillah, melangkahkan kaki dengan kaki kanan bismillah. Kita mau tes, semoga Allah memberikan kemudahan, seperti itu. Kemudian mungkin kalau kita tes di suatu tempat terus kita nginep di hotel ataupun di penginapan, jangan lupa ketika sambil perjalanan itu baca terus sholawat tetap dalam hati ya teman-teman. Terus kemudian pas kita sampai ke gerbangnya nih, aku waktu itu kan di LPPKS Karanganyar. Ketika kita mau masuk ke gerbangnya si gedung LPPKS ini, jangan lupa juga pakai kaki kanan, terus juga baca bismillah. Terus ini kan kita masuk ya teman-teman, masuk kan nggak langsung masuk ke ruangan, tapi minimal itu kan kalau nggak salah 2 jam sebelumnya itu harus sudah ada di lokasi tes. Jadi kita di situ nunggu dulu, nitipin tas, kemudian ngecek kartu tes, kemudian jalan ke dalam itu memerlukan waktu sekitar, kita kan 2 jam sebelumnya ada di situ, terus setengah jam sebelum tes dimulai itu kita diarahkan untuk memasuki ruangan. Nah, pastikan di situ kita banyak orang, mungkin ketemu teman dan lain-lain. Kalau aku sendiri sih menerapkan, aku nggak mau ngobrol sama yang lainnya gitu. Kalau say hey mungkin ya hey aja, nyapa aja, tapi setelah itu kita fokus baca sholawat terus. Baca sholawat, sholawat ala Muhammad itu terus kayak gitu aja, nggak usah dihitung, nggak apa-apa temen, nggak harus pakai tasbih, nggak harus pakai zikir counter. Pokoknya ketika kita sampai di lokasi tes, nunggu kita mau masuk itu sholawat jangan sampai lupa gitu ya teman-teman. Terus ketika kita sudah masuk ke ruangan, jangan lupa pokoknya setiap mau masuk ke ruangan itu baca bismillah sama kaki kanan terlebih dahulu. Terus ketika sudah di ruangan itu kan nggak serta-merta kita langsung yuk kerjain, langsung start ngerjain tuh enggak. Kita pasti ada waktu barang 10-15 menit itu di tempat duduk seperti itu. Nah, ini dia beberapa bacaan yang aku baca beserta dengan cerita-ceritanya. Jadi yang pertama, aku itu baca 7 bacaan ya teman-teman. 7 bacaan itu apa saja? Nah, yang pertama itu Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah ini dibaca 3 kali ya teman-teman. Setiap bacaan ini pokoknya dibaca 3 kali. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dibaca pertama? Karena seperti kita ketahui, Al-Fatihah itu kan sebagai pintu gerbang atau doa dari segala doa, atau kayak pembuka Al-Quran. Jadi itu kayak pokoknya pembuka dari segala doa seperti itu. Jadi Al-Fatihah dibaca 3 kali. Jangan lupa pas di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kayak dimantepin dalam hati. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya itu dibaca 11 kali seperti itu. Kemudian kalau Al-Fatihah sudah 3 kali dibaca, kita next ke Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa kok Qul huwallah?
Karena ini juga dibaca 3 kali ya teman-teman. Karena Qul huwallahu ahad itu kan mengesahkan Allah, seperti itu. Kita minta pertolongan sama siapa ya? Sama Allah. Jadi kita harus memuji dulu sebelum meminta, seperti itu ya teman-teman. Istilahnya ya kita yaitu memuji dulu sebelum kita meminta. Jadi nggak to the point door langsung minta, nggak, kita memuji dulu sebelum kita meminta, seperti itu ya teman-teman. Qul huwallahu dibaca 3 kali. Terus yang selanjutnya yaitu bacaan yang ketiga ya teman-teman, ini juga dibaca 3 kali. Itu bacaan Allahumma alghimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Nanti aku masukkan di video ini. Ini bacaan apa ya? Kayaknya bacaan untuk memohon bimbingan dan dijauhkan dari jalan yang sesat, seperti itu. Pokoknya mohon bimbingan. Karena apa? Karena kita kan di situ meminta petunjuknya sama siapa ya? Cuma sama Allah, nggak ada yang lainnya. Temennya kan nggak bantu. Jadi arti dari doa ini itu mohon bimbingan sama Allah, seperti itu. Ini bacaan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu bacaan pembuka. Apa ya namanya ini? Nanti aku masukkan juga di sini. Bacaan Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Itu juga dibaca 3 kali. Teman-teman pasti familiar ya sama bacaan ini. Itu pasti kayak dibaca ketika orang-orang pembukaan pidato ataupun pembukaan sambutan ataupun apapun di bagian pembukaan, itu pasti akan banyak mendengar doa ini. Seperti itu ya. Ini dibaca juga 3 kali. Yang kelima itu bacaan Alam Tarokai Al-Fil ya teman-teman. Ini juga dibaca 3 kali. Nah, kenapa membaca Al-Fil? Kalau teman-teman baca artinya Al-Fil, itu kan menceritakan tentang perang ya teman-teman. Perang yang pasukan gajah sama orang-orang kafir, yang dimenangkan oleh pasukan gajah, yang dimenangkan oleh golongan Islam, seperti itu. Jadi di sini aku baca ini karena ibaratnya ketika kita ingin tes, ketika kita masuk ke ruangan itu, kita kan akan berperang. Berperang apa ya? Ini berperang melawan sesuatu yang sedang kita perjuangkan, dan di situ dimenangkan oleh orang-orang Islam. Jadi semoga dengan kita membaca doa ini, kita bisa memenangkan pertarungan ini, kita bisa memenangkan peperangan ini, seperti itu teman-teman. Dibaca juga 3 kali. Kemudian yang nomor 6 ini juga alam lagi, tapi alam nasroh laka sodrok al-insyirah, kayaknya itu ya teman-teman. Nah, ini dibaca 3 kali. Kenapa kok baca ini? Karena pada bunyinya itu alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu kalau teman-teman baca artinya itu kan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan ini ada kemudahan. Jadi kita berharap bahwa ketika kita mengerjakan itu, tes itu, kita diberikan kemudahan. Setelah kita bersusah payah belajar sampai malam, sampai mungkin tidur teman-teman kurang, sampai mungkin teman-teman yang bekerja harus membagi-bagi waktu, sulitnya gimana, sampai telat makan, telat ini, kurang tidur, ya dari kesulitan itu, semoga pada saat tes ini diberikan kemudahan yang Allah berikan ke kita, diridhoi, terangkan jalan pikir kita, diberikan petunjuk menjawab jawaban yang paling benar, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini juga dibaca 3 kali, oke? Kemudian yang ke-7 yaitu doa penutup, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ini juga dibaca 3 kali ya teman-teman. Jadi setelah kita berdoa dari pembuka Al-Fatihah pembuka, ini ditutup dengan doa penutup, doa sapu jagat. Semoga kita ya Allah berikanlah kebaikan dunia
semoga tes ini menjadi kebaikan bagi kita, diberikan yang terbaik kan Allah yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi kita hanya meminta setelah kita membaca doa pembuka, setelah kita menyanjung kebesaran Allah, kita mohon dengan membaca doa-doa itu, semoga Allah mendekatkan kita kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada sesuatu yang semoga itu membawa kebaikan buat kita seperti itu ya teman-teman. Jadi dari 7 bacaan itu aku ulangi, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Qul Huwallah, Al-Ikhlas ya teman-teman, yang ketiga doa Allahumma alghimni rusdi wa'idni min syarri nafsi, kemudian yang keempat Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du, kemudian yang kelima Alam Tarokai atau Al-Fil, kemudian yang keenam Alam Nasrah atau Al-Insyirah, kemudian yang ketujuh doa sapu jagat Robbana Atina. Nah semua itu masing-masing dibaca 3 kali ya teman-teman. Jadi 7 macam bacaan dibaca 3 kali, totalnya adalah 21 kita membaca seperti itu ya. Jadi oke, aku juga mau sedikit cerita ya teman-teman tentang aku ketika aku membaca doa ini. Entah itu hanya Nah, entah itu hanya sugesti ataupun apapun itu, tapi ini the real, bener-bener aku alamin seperti itu. Jadi ketika aku membaca ini tuh kan sudah dari zaman aku SD kayaknya ya teman-teman. Tapi biasanya aku baca sih cuma Al-Fatihah, kemudian Kulhu sama Allahumma alghini rusdi ini. Pokoknya setiap mau ujian kayak gitu aku baca itu. Ujian UTS, PAS, kenaikan kelas, mau sidang skripsi, aku baca doa inilah pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Ini dulu diajari oleh guru SD ku waktu kelas 6. Seperti itu. Nah, berlanjut ke SMP, SMA, kuliah sampai aku tes ini. Dan aku tuh sering niteni gitu ya temen. Niteni apa ya bahasanya? Membuktikan entah ini sugesti ataupun beneran ini hanya cerita yang aku alami gitu ya teman-teman. Ketika kita kan udah belajar nih sebelum kita tes, belajar ngapalin gitu ya. Nah ketika kita baca ini, doa ini, kalau aku bacanya khusyuk, kalau khusyuk kan hitungannya pas 3 kayak gitu ya jumlahnya. Pokoknya sekali dibaca satu jenis bacaan itu dibaca 3 kali gitu. Tapi kadang kalau kita pas kemrungsung nggak konsen, itu aku kadang baca ini, aku bacanya udah 2 kali 3 kali apa berapa ya, kadang lupa hitungannya kayak gitu loh teman-teman. Itu tuh dari dalam hati terus kayak yang ya Allah nih kayaknya nanti pasti kalau aku salah ngitungnya itu kayak jadi nanti ada aja materi yang udah aku baca, udah aku hafalin itu lupa teman-teman. Jadi kayak misalnya aku udah ngafalin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kayak gitu, sila ini nanti ada aja yang lupa gitu loh teman-teman. Dan aku udah membuktikannya tuh beberapa kali gitu loh. Jadi kayak waktu aku tes SKD ya teman-teman, waktu itu bener-bener aku yang kayak susah fokus di dalam karena kayak rame aja gitu, padahal anteng, cuma mungkin batin aku kayak yang nggak tenang. Baru pertama kali tesnya, belum ada pengalaman kayak gimana tesnya, belum ada. Dari rasa takut itu, ketika aku baca ini tuh aku ada yang lupa. Pokoknya di hitungan kulhunya atau Al-Fatihahnya itu ini udah 2 kali apa 3 kali kayak gitu. Jadi aku kayak lupa ini hitungannya berapa, nggak tahu pasti gitu loh. Kan kalau kita mau khusyuk dan bisa tahu hitungannya pas itu berarti kita harus khusyuk gitu ya teman-teman bacanya. Nah ketika aku ngerjain SKD nih teman-teman, kalau teman-teman perlu ketahui nilai SKD ku tuh nggak tinggi-tinggi banget. Aku juga bukan orang yang pinter-pinter banget, tapi aku beneran lupa ini. Di sini ada satu materi yang aku lupa, padahal aku udah belajar itu, tapi aku lupa kayak gitu. Jadi kayak yang ternyata ya entah ini sugesti ataupun apapun, tapi kalau aku mempercayainya
ya bener kalau aku lupa. Karena apa, kita aja minta sama Allahnya nggak husuk gitu loh, kita lupa, kita masih mikirin dunianya gitu. Jadi ketika kita berdoa, usahakan itu doanya yang husuk, hitungannya yang tepat. Jadi ketika kita sudah mengutamakan Allah terlebih dahulu, semoga Allah juga memberikan keridhaan, jalan petunjuknya buat kita. Seperti itu ya teman-teman. Next ceritanya, di tes kedua itu tes SKB ya teman-teman. Ini aku jauh lebih tenang daripada tes SKD yang aku lalui gitu teman-teman. Padahal pas tes SKB ini kan malah masa pandemi gitu ya, tapi aku di dalam ruangan ini hatinya jauh lebih tenang. Kemudian aku mencoba untuk, aku nggak mau ngulangi kesalahan aku yang pas tes SKD lalu. Aku baca nih doa dengan mencoba khusyuk, tenang, dan aku bener-bener hitung pakai jari gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku merasa antara SKB dan SKD-nya ini, SKD yang pertama ya, aku kayak lebih tenang pas aku tes SKB gitu loh teman-teman. Jadi entah itu hanya sugesti atau apapun, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita aku ini, pokoknya kalau kita minta sesuatu sama Allah itu usahakan khusyuk, tenang, tinggalkan yang dunianya dulu, kita fokus memuji Allah, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian satu lagi tips untuk teman-teman, cara ngitungnya tuh gimana gitu supaya kita nggak lupa gitu kan. Jadi kalau aku tuh ngitungnya gini teman-teman. Nih tangan kita ini kan misal ini, aku misalin ini ya, ini kan ada 3 ruas ya teman-teman. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah jadi bacanya gini, tuh 2, 3, ini Al-Fatihah. Kemudian lagi tuh 2, 3, ini Qul huwallah. Kemudian tuh 2, 3, Allahumma alghini rusdi. Kemudian yang ini tuh 2, 3, ini Robbi sholli sodri wa yassir amri. Kemudian ini 1, 2, 3. Yang kelima ini Al-Fil ya teman-teman, baca 3 kali. Terus kan kalau ini udah dilanjutkan ke yang ini Al-Insyirah 3 kali, Alam Nasroh ya teman-teman, tuh 2, 3. Kemudian yang ini sapu jagatnya dihitung tuh 2, 3. Jadi kalau teman-teman baca kan seperti ini, 7 kali 3 ruas jari kita. Jadi biar mudah. Kalau kita gini tuh 2, 3, 4 kayak gini kan ini cuma 10 ya teman-teman, kurang mencakup. Tapi kalau kita pakai ruas jarinya kita ini, insya Allah 7 kali, seperti itu ya. Mungkin ini saja cerita yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit saja manfaat dari cerita yang aku sampaikan ini. Jangan bosan menonton video aku, pokoknya semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman. Next kita sambung di cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.